Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita senantiasa memohon kepadanya keafiatan, kemaafan, ampunan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kecukupan dan perlindungan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pendengar dan para pemirsa Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari buku Aktualisasi Akhlak Muslim atau Ensiklopedia Akhlak Salaf, yang mana pada kesempatan siang ini kita akan membicarakan salah satu bentuk ihsan. Ini akhlak yang wajib dan mesti dimiliki oleh setiap muslim, yaitu ihsan kepada masyarakat, yaitu manusia secara umum, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada beberapa orang yang mungkin nasibnya kurang beruntung, misalnya anak yatim, para janda, orang-orang miskin, orang-orang yang melarat, kesulitan, ya, yang mungkin perlu perhatian dan perlu bantuan dari saudara-saudaranya. Apalagi mereka punya hak sebagai seorang muslim. Nah, di sana ada muslim yang miskin, ada muslim yang fakir, ada muslim yang yatim, ada para muslimah yang janda, ya. Ada juga orang-orang yang sudah tua renta, yang mungkin tidak ada yang mengurus mereka, itu para jompo. Nah, itulah orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita yang perlu kita beri perhatian. Karena memang salah satu pilar yang mengokohkan ya kehidupan bermasyarakat hablum minan nas adalah ta'awun alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Al-Muslim, Muslim yang terbaik adalah khairun nas, manusia yang terbaik adalah anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya ya apa yang bisa dia lakukan untuk manusia. Maka salah satu bentuk ihsan adalah ihsan kepada masyarakat. Itu diwujudkan dengan pergaulan yang baik, lemah lembut, ringan tangan dalam memberikan bantuan kepada siapa yang membutuhkan. Minimal kita menahan diri dari membuat rugi orang lain atau mengganggu orang lain. Kalau kita tidak bisa berbagi kebaikan, maka minimal kita menahan gangguan terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya dalam surat An-Nisa ayat 36, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 10 hak yang mesti kita tunaikan. Pertama, hak Allah tentunya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan kamu sekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Kemudian hak orang tua, yang mana mereka telah Allah pilih menjadi sebab kita lahir ke dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik. Wahsinu bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Wabidil qurba wal yatama wal masakin. Dan kepada karib kerabat kamu, ya, yang mana ada kaitan hidup kita dengan mereka melalui orang tua kita, paman dan bibi, ya, dan lain-lainnya.
Kemudian juga wal yatama wal masakin, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Ya, anak-anak yatim ini kehilangan orang tua mereka, ayah mereka, bapak mereka, maka ya, perlu perhatian ya dari kaum muslimin terhadap mereka. Ya, untuk mendidik mereka dan untuk menjaga harta mereka kalau mereka memiliki harta, menyantuni mereka dan mencukupi kebutuhan mereka hingga mereka ya mampu untuk berdiri sendiri, ya. Kemudian juga orang-orang miskin wal masakin, ya, orang-orang yang miskin dan yang di bawah miskin lagi yaitu fakir. Ya, mereka perlu uluran tangan bantuan dari orang-orang yang mungkin Allah beri kelapangan di dalam rezeki. Wal jari dil kurba. Al jari dil kurba ini sudah kita bahas sebelumnya, yaitu wal jari dil kurba wal jaril junub, yaitu tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ada tetangga dekat, yaitu tetangga yang ada di sekitar rumah kita. Ada tetangga jauh, ya. Sebagian mengartikan tetangga dekat di sini adalah tetangga yang ada hubungan kekerabatannya dengan kita. Tetangga jauh adalah tetangga yang tidak punya hubungan kekerabatan dengan kita. Ada yang mengartikan daril qurba di sini adalah tetangga yang muslim. Adapun jaril junubi tetangga yang bukan muslim ataupun non muslim. Intinya adalah mereka adalah tetangga-tetangga kita yang hidup di dekat dengan kita. Dan tentunya ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Wassahibi bil jambi, dan teman sejawat. Ada yang mengartikan juga as-sahibi bil jambi di sini adalah teman seperjalanan. Ya, di dalam perjalanan kita punya kadang-kadang bersama teman-teman, ya, bersama sahabat-sahabat, atau baru kita kenal saat kita berjalan bersamanya, misalnya dalam perjalanan umroh ataupun haji ataupun perjalanan-perjalanan lainnya. Maka ada hak teman seperjalanan di sini. Misalnya berbagi apa yang kita miliki, yang membantu apa yang bisa dibantu. Biasanya kalau dalam perjalanan, ya namanya teman seperjalanan itu ya seperti ada muncul keakraban dan kedekatan di situ. Ya, kita sebut saja orang-orang yang pulang dari haji, kemudian membuat satu komunitas yaitu apa? Alumni haji tahun sekian begitu misalnya ya. Hingga mereka kadang-kadang dekat ya satu sama lainnya. Nah, ini disebut sahibi bil jambi, ya. Teman seperjalanan, teman sejawat. Wa ibnis sabil, dan ibnu sabil, ya, orang-orang yang dalam perjalanan, kaum musafirin, ya, para musafir, ya, di mana mereka jauh dari tempat tinggal mereka, jauh dari kampung halaman mereka, ya, kadang-kadang para musafir ini perlu bantuan. Apalagi musafir yang terputus dari dari perjalanannya, yaitu kehabisan bekal. Ya, misalnya ada orang yang terdampar ataupun yang terlantar di masjid karena kehabisan dana ataupun bekal untuk melanjutkan perjalanannya. Nah, ini mereka termasuk salah satu orang yang berhak menerima sedekah ataupun zakat. Wa mamalakat aimanukum, dan juga budak-budak yang kamu miliki. Apabila kita memiliki budak, maka ada hak di situ yang harus kita tunaikan terhadap mereka. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang mukhtal. Mukhtal itu orang yang sombong, fakhur, dan suka membanggakan diri. Surat An-Nisa ayat 36. Jadi Allah menyebutkan 10 hak di situ yang mesti kita tunaikan, ya, hak-hak tersebut kepada sahibul hak, ya, kepada orang yang punya hak. Nah, dan salah satunya adalah tadi Allah menyebutkan orang-orang miskin, anak-anak yatim, ya, tetangga-tetangga, orang-orang yang hidup di sekitar kita. Maka seorang muslim harus peka terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya, ya. Hendaklah dia bersosialisasi ataupun bermasyarakat, tidak hidup eksklusif, ya, menyembunyikan diri ataupun membatasi diri, ya. Sebagian orang mungkin memilih hidup secara eksklusif karena takut pengaruh lingkungan. Ya, nah tentunya ini harus balance, ya, harus seimbang antara kita bersosialisasi dengan kita menjaga diri supaya tidak terimbas keburukan-keburukan yang ada di luar. Ya, bukan artinya kita menahan diri, tidak mau bertegur sapa, tidak mau kenal, tidak mau tahu dengan lingkungan sekitar. Ya, ini juga salah.
Kita terlalu bebas dan kadang-kadang kita ikut kesalahan-kesalahan yang ada di luar. Nah, ini juga tidak benar. Ya, seorang muslim tidak boleh kuper, kurang pergaulan, dan tidak boleh juga koper, jadi korban pergaulan. Ya, jadi kita bergaul seperti Nabi bergaul juga dan menjaga diri. Dan tentunya kalau kita punya orientasi dakwah, maka muamalah kita kepada orang-orang yang ada sekitar kita itu adalah dakwah, yaitu berusaha untuk menularkan kebaikan-kebaikan kepada mereka, mengajak, menasihati mereka, membimbing dan mengajari mereka. Nah, demikian seharusnya ya. Nah, jadi bukan kita mengurung diri, tidak mau tahu terhadap dunia sekitar, ya orang-orang yang hidup di sekitar kita. Lalu bagaimana kita bisa menunjukkan akhlak kalau kita nggak bergaul? Bagaimana kita bisa menerapkan akhlak, mengamalkan akhlak kalau kita tidak bermuamalah? Kalau kita tidak menjalin hablun minan nas, ya minimal ya kita bertegur sapa, ya kita memperkenalkan diri, ya kita kita berusaha untuk berkomunikasi, ya karena kalau ada apa-apa ya tentunya yang paling kita andalkan adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah demikian ya, termasuk memperhatikan orang-orang yang kurang beruntung di sekitar kita. Tidaklah seorang mukmin orang yang kenyang sementara orang-orang yang ada di sekitarnya kelaparan. Maka Islam menekankan perhatian terhadap lingkungan, terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Di antaranya adalah Nabi SAW ya mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Orang yang menanggung biaya anak yatim, mengasuh anak yatim baik dari kerabatnya maupun bukan, ya kadang-kadang anak yatim itu dari kerabat kita. Dan kita tentunya pasti terpanggil untuk mengasuhnya. Dan kadang-kadang juga bukan dari kalangan kerabat kita. Maka kedudukannya bersamaku di surga seperti dua jari ini. Ya, yaitu sangat dekat. Imam Malik mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Jari telunjuk dan jari tengah. Ya, seperti ini. Yaitu sangat dekat kedudukannya dengan Nabi SAW. Nah demikian. Dalam riwayat lain disebutkan as-sa'i alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Ya ini kedudukan yang luar biasa. Kedudukan yang mulia. Nabi mengatakan orang yang gemar, sa'i, orang yang perhatian ya, suka membantu memenuhi kebutuhan janda, para janda, armalah yaitu para janda, yaitu wanita-wanita kehilangan suaminya, dan orang miskin, ya, seperti orang yang berjihad di jalan Allah, ya, yaitu pahalanya. Ya, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini dorongan dan motivasi kepada kita semua untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada orang yang nggak tahu bahwasanya di samping rumahnya ada janda yang kesulitan ya, karena tidak ada suami, terpaksa dia harus berjibaku menghidupi anak-anaknya, yang mana dia sebenarnya perlu bantuan. Ada orang-orang miskin yang hidupnya pas-pasan, ya, ada bahkan fakir, melarat, ya perlu bantuan dari tetangganya, ya. Nah demikian. Nah di sini Nabi SAW menjelaskan, ya orang yang suka membantu orang-orang yang lemah seperti ini, kedudukannya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Demikian juga berbuat ihsan kepada sesama muslim dan kepada manusia secara umum. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah yang selamat muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, tadi kita sebutkan bahwa kalau kita belum bisa berbuat banyak dan memberikan apa-apa kepada manusia, minimal kita menahan gangguan dari mereka. Yaitu tidak berbuat sesuatu yang bisa mengganggu mereka. Yaitu minimal itu ya, seorang muslim. Nah, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, Nabi mengatakan, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min
yadhkura bi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan satu beban dari seorang mukmin, dari beban-beban dunia, kesulitan-kesulitan dunia, masalah-masalah dunia, ya masalah rezeki, masalah ya pekerjaan, masalah makanan, ya masalah tempat tinggal, ya masalah-masalah dunia. Ya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya dari satu beban ya pada hari kiamat nanti. Dari beban-beban pada hari kiamat. Hari kiamat banyak kesulitan. Ya, hari kiamat adalah hari yang sulit. Ya, di mana rahasia akan dibongkar. Sesuatu yang tersembunyi akan dinampakkan. Sekecil-kecil kejahatan akan dibalas. Itu adalah masa-masa yang sulit dan sangat berat. Ya, maka orang yang di dalam hidupnya suka meringankan kehidupan orang lain, ya, meringankan beban orang lain, maka Allah akan ringankan bebannya pada hari kiamat. Ya, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berbuat, begitu kamu akan diperbuat. Sebagaimana kamu melakukan, begitulah kamu akan diperlakukan. Ya, itu adalah satu bentuk keadilan yang Allah tegakkan pada hari kiamat. Nah, demikian juga kalau kita meringankan orang, maka balasan yang setimpal adalah diringankan bagi kita ya dari kesulitan-kesulitan seperti kita memudahkan kesulitan orang lain. Dan Nabi SAW mengatakan, "Waman yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, ya, asalnya di sini adalah orang yang kesusahan di dalam hutang. Orang yang kesusahan membayar hutang, lalu dia mudahkan, maka Allah akan mudahkan baginya ya kesulitan-kesulitan dunia di dunia dan di akhirat. Kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat. Ini orang yang memudahkan kesulitan orang lain di dunia. Ya, hadis ini tertuju pada masalah hutang piutang. Ada orang yang punya hutang, dia kesulitan membayar hutang, ya, dan mungkin juga dia berhutang karena kesusahan dan karena susah dia juga susah bayar hutang, maka ada keutamaan bagi siapa yang memudahkan ya ataupun memberikan kelonggaran atau bahkan memaafkan hutang orang yang susah ini. Atau dalam istilah syar'inya disebut mu'sir. Orang yang berhutang itu ada dua macam, ada yang musir, ada yang mu'sir. Khususnya bagi orang yang mu'sir ini ada keutamaan dan balasan khusus bagi orang-orang yang memudahkannya ataupun melonggarkannya atau bahkan melepaskan hutang-hutang itu, yaitu yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat. Nah, kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan ya dengan kemudahan dan kelonggaran yang kita berikan kepada orang-orang yang terlilit hutang ini, ya apalagi itu kepada kita, maka Allah akan memudahkan urusan-urusan kita nantinya di akhirat. Kemudian Nabi mengatakan wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, salah satu hak muslim atas muslim yang lainnya adalah menjaga rahasianya. Ya, menjaga rahasia saudara kita sama muslim. Ya, jangan sampai kita menyebarkan aib orang lain ataupun rahasia orang lain. Ya, hendaknya dada kita cukup lapang untuk menyimpan rahasia. Ya, sebagaimana kita nggak mau ya rahasia diri kita terbongkar, walaupun akan terbongkar nanti pada hari kiamat, hari di mana terbongkar semua rahasia. Yauma tublas sarair, hari di mana akan dinampakkan semua apa yang ada di dalam dada. Wa hussila ma fis sudur, hari di mana Allah akan menampakkan segala sesuatunya. Ya yauma idzin yasrun nas astatan liyurau a'malahum. Ya, Allah akan membangkitkan, mengumpulkan manusia berkelompok-kelompok untuk agar mereka melihat amal-amal perbuatan mereka yang tersembunyi, yang nggak nampak oleh manusia.
Ya. Nah, jadi hendaknya dada kita lapang untuk bisa menyimpan ya rahasia-rahasia saudara-saudara kita. Setiap orang punya rahasia. Ya kadang-kadang kita tahu rahasia sahabat kita. Ya karena kita bergaul dengannya, dekat dengannya. Mungkin karena kedekatan itu dia kadang-kadang membuka sebahagian sesuatu yang ya dia sebenarnya malu juga kalau tahu orang lain. Tapi karena kita dekat dengan dia, dia kadang-kadang membiarkan itu ya untuk kita. Kita tahu itu. Ya, maka jaga rahasia sahabat kita itu. Jangan kita umbar, jangan kita bongkar, jangan kita sebar ke khalayak ramai. Ya, sebagaimana kita juga nggak akan mau dan tentunya nggak akan ridho jika ada orang lain membongkar rahasia kita. Setiap orang punya rahasia. Dan kita ini terlihat soleh juga karena rahasia kita disembunyikan. Ya, maka jagalah rahasia orang. Ancamannya orang yang suka membongkar rahasia saudaranya adalah Allah akan bongkar rahasianya sampai rahasia yang dia sembunyikan di dalam kamarnya. Artinya sampai rahasia yang tersembunyi, Allah bisa bongkar itu. Kalau dia berbuat ya zalim terhadap saudaranya, itulah hak yang mesti kita tunaikan kepada manusia, apalagi kepada seorang muslim, yaitu kita jaga rahasia-rahasia sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sama muslim. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan menjaga rahasianya di dunia dan juga rahasia di akhirat. Ya. Rahasia di akhirat terjaga yaitu Allah tidak menunjukkan rahasia itu kepada manusia. Ya, walaupun semua rahasia akan dibongkar pada hari kiamat, tapi ada orang yang Allah jaga kehormatannya dan tidak menunjukkan rahasianya di hadapan khalayak, di hadapan manusia. Nah, di sana ada orang yang Allah hinakan dia di akhirat ya dengan menunjukkan, menampakkan kesalahannya di tengah-tengah manusia sehingga manusia tahu ya keburukan-keburukannya. Seperti para pengkhianat, Allah tidak akan tutupi ya dosa pengkhianat, kejahatan berkhianat, bahwa Allah akan pancangkan liwa, yaitu panji-panji, bendera-bendera, ya tanda-tanda pada hari kiamat nanti sehingga semua orang tahu bahwa dia adalah seorang pengkhianat, bahwa dia adalah orang yang berkhianat. Nah itu salah satu dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan tutupi pada hari kiamat nanti. Ya termasuk juga al-mujahirun, yaitu orang-orang yang menampakkan dan membanggakan perbuatan dosanya. Nah, jadi jangan sampai kita membongkar rahasia saudara kita. Ya, salah satu bentuk kebaikan ihsan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, manusia, adalah kita menjaga rahasia mereka. Wallahu fi auni abdil, wallahu fi auni al-abdi, maka al-abdu fi auni akhih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Ya, hidup ini saling bantu-membantu. Ya, saling tolong-menolong. Itulah spirit yang dibangkitkan oleh Islam dan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-menolonglah kamu, saling tolong-menolonglah kamu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan tolong-menolong dalam keburukan dan pelanggaran. Ini adalah suatu dorongan ya dari Al-Quran supaya kita hidup bisa saling tolong-menolong, bantu-membantu. Ada kalanya kita harus dibantu dan ada kalanya kita harus membantu. Ya, nah hidup ini seperti roda pedati. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang kita berada di pihak yang membantu. Maka kalau Allah kasih kelebihan kepada kita untuk bisa membantu, maka bantulah. Ya, karena ada masanya di mana kita mengharapkan bantuan dari orang lain. Yang mana kita harapkan itu kepada Allah dan Allah akan memberikan balasan sesuai dengan perbuatan kita. Ya, ada orang yang ya kita katakan mengharapkan bantuan orang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak buka hati orang lain untuk membantunya. Mungkin itu adalah akibat perbuatannya yang juga dia tidak mau membantu saudaranya tatkala dia memiliki kelapangan. Maka hidup ini ya saling tolong-menolong, bantu-membantu satu sama lainnya, ya. Karena kita hidup di bumi yang sama, menginjak bumi yang sama dan beratapkan langit yang sama.
ya maka saling tolong-menolong dan bantu-membantu sama kita. Itulah semangat yang dihidupkan di dalam Islam. Ya apalagi di dalam melewati musibah misalnya. Ya nggak layak kita gembira atas musibah yang menimpa orang lain misalnya. Ya, maka kita ya prihatin dengan keprihatinan kaum muslimin. Kita bergembira dengan kegembiraan kaum muslimin. Itu salah satu bentuk loyalitas kita kepada sesama muslim. Jangan gembira terhadap musibah yang menimpa saudara kita, ya. Dan jangan ganggu juga kegembiraan mereka, ya. Nah, demikian. Itu salah satu bentuk ya perhatian muslim kepada muslim yang lainnya. Nah, Nabi SAW mengisahkan perihal umat yang lalu bahwa para malaikat mendapati ruh seorang laki-laki dan berkata, "Pernahkah kamu berbuat kebaikan?" Ruh itu menjawab, "Tidak pernah." Mereka berkata lagi, "Cobalah mengingatnya." Ruh itu berkata, "Aku pernah mengutangkan hartaku kepada orang-orang. Lalu aku menyuruh anak-anakku agar menangguhkan pelunasannya bagi orang yang tidak mampu dan memudahkan pembayarannya bagi orang yang mampu." Yaitu dia memberikan kelapangan bagi orang-orang yang berhutang. Dia memberikan hutangan, ya, dia dia berjiwa sosial, mau membantu orang dengan menghutangkan uangnya ataupun hartanya. Kemudian dia memudahkan di dalam penagihannya, ya, dia mudahkan urusan orang. Maka Allah berfirman kepada para malaikat tersebut, ya, tajawazu an abdi, maafkanlah hambaku ini. Dia mendapat kemaafan dari Allah karena dia suka memberikan kemudahan ya kepada manusia. Ya khususnya di dalam bab hutang piutang. Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan ya bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap muslim diharuskan gemar bersedekah. Itu ya, anjuran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, tiap-tiap muslim harus gemar bersedekah. Ya, di samping zakat yang wajib, hendaknya dia gemar bersedekah. Maka salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika seorang tidak punya apa-apa?" Ya, pertanyaan ini menunjukkan bahwa sahabat itu punya keinginan besar untuk beramal. Apa yang mereka dengar dari Nabi, mereka usahakan untuk diamalkan. Sampai-sampai kalau mereka merasa ini nggak bisa, bagaimana solusinya? Ya, Nabi menganjurkan mereka bersedekah. Orang-orang sahabat-sahabat ini merasa, waduh kami nggak bisa bersedekah, kami orang miskin. Lalu bagaimana? Apa ada solusinya? Ya, maka salah seorang sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika seseorang tidak punya apa-apa?" Artinya miskin. Maka Nabi menjawab, hendaknya ia bekerja dengan tangan sendiri sehingga mendapatkan harta untuk dirinya sendiri, lalu dia bersedekah dengannya. Artinya dia kerja untuk dapat harta dan bisa bersedekah. Nah, di sini menunjukkan bahwa salah satu motivasi kita mencari nafkah adalah bersedekah. Kalau kita motivasi mencari nafkahnya sedekah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita mencari nafkah. Ya kadang-kadang kita mencari nafkah tujuannya yang lain-lain ya. Ya, mungkin Allah susahkan itu. Nah, ini orang bekerja dengan niat untuk bersedekah ini. Ya, Nabi mengatakan kalau kamu tidak punya apa-apa ya kerja. Dia kerja dengan tangannya yang bisa dia lakukan hingga dia mendapatkan harta untuk dirinya dulu, kemudian dia bersedekah dengan sisanya. Ya. Nah, jadi ini anjuran bekerja untuk bersedekah. Salah satu alasan kita mencari nafkah adalah untuk bisa bersedekah. Ya, mudah-mudahan dengan niat itu Allah mudahkan kita untuk mencari harta. Nah, demikian. Lalu ia bertanya lagi, bagaimana jika dia tidak mampu bekerja? Ya, bagaimana jika jika ya, dia tidak mampu bekerja, bukan tidak mau ya, tidak mampu bekerja. Ini pertanyaannya ini bukan tidak mau bekerja. Karena dalam Islam itu tercela, pengangguran itu tercela. Ya, kita nggak boleh nganggur kalau kita mampu. Nah ini yang ditanyakan oleh sahabat ini adalah bagaimana jika dia tidak mampu bekerja. Bukan tidak mau ya, tidak mampu bekerja. Maka Nabi menjawab, ia bersedekah dengan cara menolong orang yang memerlukan bantuan. Yaitu dia menolong dengan tenaganya, jasa. Itu juga bentuk sedekah. Ya.
kita menawarkan jasa ataupun kita membantu orang dengan tenaga kita, bukan dengan uang kita, itu juga termasuk sedekah. Ya, orang yang perlu bantuan mendesak, walaupun itu dengan cara ataupun cara menunjuki orang yang perlu arah jalan. Misalnya ada orang kebingungan arah jalan, dia tanya, "Mas, ini alamat di mana ya?" Itu kita bantu, itu sedekah. Itu jasa yang bisa kita berikan kepada orang lain, ya. Nah, maka kalau ada orang yang bertanya tentang alamat, jangan disesatkan. Itu satu kezaliman. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Kalau tahu, beritahu. Jangan kita tahu, kita sembunyikan. Itu salah. Atau kita nggak tahu, tapi sok tahu. Itu juga salah. Karena itu akan merugikan orang. Ya, kadang-kadang ditanya seperti itu, jawabannya tebak-tebak buah manggis. Dia sendiri masih nebak-nebak. Oh, mungkin di sana, ke sana aja. Ternyata bukan di sana. Ya, itu kan kasihan itu orang. Ya, maka kalau kita nggak tahu, katakan nggak tahu. Mohon maaf. Kita nggak tahu. Kalau tahu, maka beritahu orang yang minta petunjuk arah itu. Nah, jangan pula kita menyesatkan orang yang paling buruk adalah dia tahu, bukan nggak ngasih tahu, tapi dia memberitahu yang salah. Nah, ini zalim ini, ya. Ini zalim. Ya, orang seperti ini mudah-mudahan Allah membalasnya dengan kesulitan yang lebih berat dan lebih sulit lagi. Nah, tidak boleh ya kita menyesatkan orang. Maka kalau nggak bisa, kata Nabi apa? Tolonglah orang yang perlu bantuan yang mendesak. Ia bersedekah dengan cara itu. Lalu bertanya lagi orang ini, sahabat Nabi ini bertanya lagi, bagaimana jika dia tidak mampu melakukan hal itu? Maka Nabi menjawab, hendaknya ia mengajak orang lain agar melakukan kebaikan. Yaitu apa? Menganjurkan manusia kepada yang ma'ruf. Khudil afwa wa'mur bil urfi. Ya, terimalah permohonan maaf, maafkanlah, dan suruhlah orang untuk melakukan kebaikan. Itu juga termasuk sedekah. Kita menganjurkan manusia kepada kebaikan, ya, kepada perkara yang ma'ruf, ya, nasihat yang kita sampaikan kepada kaum muslimin, itu juga termasuk sedekah. Ya, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu juga sedekah. Jadi caranya adalah hendaknya dia mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, ya. Nah, Nabi mengatakan mandalla ila khairin falahu misla ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjuki manusia kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Lalu dia bertanya lagi, bagaimana jika dia tidak mampu melakukan itu? Ya, Nabi tidak pernah bosan melayani sahabat yang bertanya ini. Selama itu memang pertanyaan yang perlu untuk dijawab. Ya, ada juga orang yang tidak mampu itu, tidak mampu berkomunikasi dengan baik kepada manusia. Ya, dia pendiam misalnya. Dia nggak punya harta, nggak bisa kerja, nggak mampu kerja. Ya, dan dia tidak punya keahlian skill untuk bantu orang. Ya, dan dia juga tidak bisa berkomunikasi dengan baik mungkin, ya, orangnya pendiam, susah ngomong. Lalu bagaimana jika dia tidak dapat melakukan semua itu? Maka Nabi SAW mengatakan, jika tidak juga mampu, hendaknya dia mencegah dirinya sendiri atau mencegah orang lain dari kejahatan, dari perbuatan buruk, dari perbuatan jahat. Sesungguhnya yang demikian itu juga termasuk sedekah. Ya, nah demikian ya. Peluang-peluang untuk bersedekah. Jadi antara infak dan sedekah ya bedanya di situ. Infak itu ya terkhusus di dalam masalah-masalah harta, mengeluarkan harta untuk orang lain itu disebut infak. Adapun sedekah ini lebih luas lagi, ya, senyum saja termasuk sedekah. Kata-kata yang baik sedekah, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Bahkan menahan diri dari mengganggu orang lain juga termasuk sedekah. Jadi bab sedekah itu adalah bab yang sangat luas dan itu termasuk salah satu bentuk ihsan ya kepada masyarakat atau pada orang-orang yang ada dan hidup di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah ya, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua. Ya, kelanjutannya nanti adalah ihsan kepada non-muslim, orang-orang yang berada di luar agama kita. Apa perlu kita berbuat baik kepada mereka? Ada ketentuan dan ada kaedah-kaedahnya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, ya, bagaimana Nabi bermuamalah kepada orang-orang non-muslim yang hidup di sekitar beliau.
Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan ihsan kepada masyarakat. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Dan untuk pertanyaan pertama kami coba angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, dari hamba Allah. Ustadz, bagaimana dengan membuat biro jodoh di dunia maya? Tujuannya agar membantu saudara-saudara muslim yang kesulitan mendapatkan jodoh. Apakah hal ini diperbolehkan, Ustadz? Mohon nasihatnya. Iya, boleh ya. Memberikan syafaat kepada orang yang mencari jodoh. Ya, ya. Kadang-kadang orang itu perlu pertimbangan ya, saran ataupun masukan, nasihat ya, dalam mencari jodoh. Ya mungkin dia masih gelap, masih kabur tentang informasi calon istri kan begitu ya, atau dia mencari calon istri yang mana dia nggak tahu kemana harus mencari. Maka ini termasuk salah satu ta'awun 'alal birri wa taqwa. Dengan catatan ya tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat di situ ya. Nah demikian. Ya misalnya tidak ada pacaran ya, tidak ada membongkar rahasia aib dan lain sebagainya ya. Nah, kalau tujuannya murni membantu itu termasuk salah satu ta'awun 'alal birri wa taqwa. Nah, banyak orang-orang yang tertolong ya dengan perjodohan begitu ya. Nah, ya terbantulah misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, dan masih kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bagaimana menyikapi teman yang sering mengungkit pemberian dan pertolongan? Suatu saat ada masalah, dia berkata dasar tidak tahu diri, sudah dibantu akan tetapi balasannya seperti ini. Mohon nasihatnya Ustadz dalam menyikapi teman tersebut. Ya, kadang-kadang kita harus menguji ya di dalam pergaulan ini. Kita kira-kira kita bisa sabar sama siapa gitu, berteman dekat dengan siapa. Tidak semua orang cocok ya. Nah, ada yang nggak cocok karena karakter, maka obat dalam pergaulan seperti ini adalah menjauhi. Allah mengatakan wa'arid anil jahilin. Kalau kita rasa ini orang ini penuh kejahilan dan lain sebagainya, maka obatnya adalah i'rad, berpaling. Ya. Kadang-kadang kita sendiri memaksakan diri, kita sudah tahu dengan kondisi seperti itu, tapi kita juga kayaknya nggak jerah, nggak kapok, dan kita memang mempersilahkan diri kita untuk jadi objek, kan begitu, itu masalahnya. Kita sudah tahu itu karakternya seperti itu, kita dekat juga. Kalau seperti itu ya mungkin jangan salahkan orang lain. Ya, nah karena Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita untuk melihat dan memperhatikan orang-orang yang jadi teman kita. Nabi juga berkata seperti itu. Allah mengatakan tentang orang-orang yang jadi korban pergaulan. Wa yawma ya'udzu zalimu 'ala yadayhi, ya. Dan dia dan hari ketika orang-orang zalim itu menggigit 10 jari mereka, kedua tangan mereka. Ya, yaqulu ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila. Mereka mengatakan, duhai kiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul, mengikuti sunnah Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman karibku. Di sana ada teman-teman yang justru merusak kita ya. Nah, maka kita harus memilih la tusahib illa mu'minan. Jangan bergaul kecuali dengan orang mukmin ya. Nah, demikian juga Nabi mengatakan ya almaru ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Ya, seorang itu berada di atas kebiasaan dan agama temannya, maka hendaknya setiap orang menazar, memperhatikan kepada siapa, dengan siapa dia berteman karib. Ya, nah demikian. Kalau dia tahu karakter temannya seperti itu dan dia nggak bisa menjaga hati ya, ya kadang-kadang muncul perasaan tidak enak hingga muncul justru yang ada adalah permusuhan, pertengkaran, ya, perselisihan. Maka kalau seperti itu hendaknya dia mengambil langkah yang bijak yaitu menjauhi. Nah demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, dan masih kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari
hamba Allah tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bagaimana menyikapi seorang non-muslim yang kita mempunyai hutang dengan dia berupa uang dan kita belum bisa membayarnya atau sengaja tidak membayarnya? Apakah di akhirat kelak akan dituntut juga, Ustadz, sama seperti halnya dengan seorang muslim kita berhutang? Mohon nasihatnya. Ya, Syukur. hutang tetap hutang ya. Nah, Kepada siapapun kita berhutang, walaupun hutang kepada orang kafir sekalipun, hutang tetap hutang. Tetap akan harus diselesaikan urusannya pada hari kiamat. Ya, maka ada orang yang tertahan di pintu surga gara-gara hutangnya dengan seorang kafir. Ya, orang itu non-muslim, tapi cukup untuk menahan orang yang terlilit hutang dengannya sehingga dia terhalang masuk surga. Ya, nah demikian. Maka hutang kepada non-muslim juga harus dilunasi. Ya, nah demikian. Dan baiknya seorang yang beradab, di antara adab-adab berhutang adalah kalau bisa kita berhutang dengan orang yang saleh, ya, supaya kita tidak terhina karena hutang itu, dan juga kita tidak dizalimi karena hutang itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan khotbah Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Salam. Dengan Bapak siapa di mana? Halo. Ya, silakan Bapak sudah masuk. Dengan Bapak siapa di mana? Bang Toyib Ya, di mana Pak? di Tambun. Di Tambun. Ya, silakan. Ya. Langsung ke pertanyaannya. Ini saya mau bertanya, bagaimana tentang masalah zikir habis sholat dan juga zikir pagi petang. Dan yang keduanya, misalnya ada orang istrinya meninggal, Ya. itu apakah perlu ditalak juga gitu setelah sudah meninggal gitu? Mohon diulangi yang terakhir Bapak. Seandainya ada orang istrinya meninggal gitu ya. Ya, kemudian. Nah terus itu ditalak, diceraikan mati, diceraikan apa tidak gitu Bu? Pak. Baik. Iya. Jelas? Iya. Ya, baik, itu saja Bapak pertanyaannya. Ya yang keduanya kayak gitu, apa seandainya ada orang istri meninggal, itu perlu diceraikan apa tidak gitu? Iya. Iya. Boleh ya? Baik, mohon ditunggu jawaban dari Ustadz. Terima kasih Bapak. Ya, yang pertama adalah zikir ya. Zikir sudah sholat itu termasuk sunnah muakkadah. Ya, senantiasa dan selalu dilakukan Nabi dan dianjurkan untuk tidak meninggalkannya. Ya. Tidak harus semua, ya, sebahagian juga boleh ya. Ya, minimal kita habis salam tidak langsung lompat ya keluar dari sholat kita. Ya, nah demikian. Itu adab di dalam sholat juga. Ya, setelah sholat sisakan waktu sejenak untuk membaca doa-doa yang diajarkan Nabi. Ya, minimal kita beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada beberapa doa-doa juga yang diajarkan Nabi seperti Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau pagi hari kita membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya minimal kita membaca doa-doa tersebut atau membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali. Ya kalau ada kelapangan kita membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya setiap kali selesai salat dan membaca ayat kursi ya. Nah, jadi demikian. Itu termasuk salah satu sunnah muakkadah yang dianjurkan. Kemudian zikir pagi dan petang. Ini merupakan satu kebutuhan sebenarnya ya. Bukan hanya sekedar kita perlu mengerjakannya atau dianjurkan untuk membacanya, tapi ini juga merupakan satu kebutuhan kita. Kalau kita merasa itu satu kebutuhan ya. Apalagi di zaman sekarang ya, merebak wabah penyakit, ya taun, ya wabah penyakit menular yang mematikan ya, yang bisa menyebabkan kematian. Itu musibah yang terberat adalah musibah maut. Nah, maka kita salah satu caranya adalah membentengi diri dengan zikir pagi dan petang. Misalnya kita membaca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim ya, membaca doa Allahumma afini fi jasadi, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari ya, kita minta keafiatan
ya pada badan kita, fi badani, fi sam'i wa fi basari. Nah, kemudian juga kita minta keafiatan ya di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah, dan doa-doa zikir-zikir pagi dan petang lainnya untuk agar kita terlindungi dari ya keburukan-keburukan di pagi dan petang hari. Nah, demikian. Jadi itu sudah menjadi suatu kebutuhan bagi kita. Apalagi di masa sekarang ini, ya tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari penyakit kecuali Allah. Karena Allah yang menurunkan penyakit dan Allah yang menyembuhkannya, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ya wa idza maritu fahuwa yashfin. Nah, demikian. Jadi salah satu hikmah dari wabah yang merebak hari ini adalah supaya manusia ingat kembali kepada Rabb-nya, ya, mempertebal tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena tidak ada yang tahu bagaimana dia tertular atau terkena, ya, karena itu adalah makhluk yang enggak nampak secara kasat mata, makhluk mikroskopis. Siapa saja bisa terkena ya tanpa dia ketahui, ya, maka tidak ada yang dapat melindunginya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Dan supaya manusia ya gugur rasa sombongnya kepada Rabbul Alamin. Yang akhir-akhir ini mungkin manusia ya terlalu pongah terhadap Rabb-nya, ya, bukan hanya sombong kepada manusia tapi sudah sombong kepada pencipta, maka mungkin Allah tegur manusia dengan wabah penyakit. Ya, memang dalam satu tahun ada satu malam ya, Allah menurunkan wabah. Ya, inna fis sanati ya lailatan yanzilu fihal wabah. Ada satu malam, kata Nabi, di mana pada malam dalam satu tahun ada satu malam. Dari 365 malam, Allah pilih satu malam, turun pada malam itu wabah. Kita nggak tahu malam keberapa itu. Ya, maka kita diberitakan untuk ghatul ina wa auqus siqa, ya, menutup bejana dan mengikat kendi. Ya, karena tidak satu pun kendi yang dilewati oleh wabah itu tidak tertutup, kendi yang tidak terikat, melainkan wabah akan turun di situ. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Jadi zikir pagi dan petang itu sudah merupakan satu kebutuhan bagi ya kita ya, apalagi Muslim, dia dipersenjatai dengan itu, maka dia tidak takut. Ya, tapi tetap harus waspada. Tapi jika dia terkena, maka dia tidak gentar menghadapinya. Dia hadapi dengan sabar ya. Karena itu juga bisa menjadi satu rahmah. Ya, ja'alahullahu rahmatan lil mu'minin. Ya, dan jika dia sabar, ya yamkusu fi baladihi sabiran wa ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu misal ajri syahid. Melainkan dia, kalau kemungkinan terburuk dia yang menimbanya yaitu kematian, maka dia mendapatkan pahala syahid. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Muslim sangat siap untuk menghadapi wabah bagaimanapun wabah itu turun ya, bentuknya bagaimanapun bentuknya. Karena setiap Muslim dibekali dengan senjata-senjata yang cukup untuk menghadapi itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Muslim tidak boleh menantang bahaya. Mereka juga harus tetap melakukan ikhtiar-ikhtiar yang diajarkan Nabi ya. Ya, seperti ya kalau diminta diisolir ya diisolir, kalau dikarantina ya dikarantina, kalau ya diperintahkan untuk membatasi misalnya kegiatan ya dibatasi dan lain sebagainya. Ya, nah itu salah satu bentuk ikhtiar. Mudah-mudahan ya musibah wabah ini cepat berlalu, kan begitu ya. Nah, hingga manusia bisa beraktivitas seperti biasa sedia kala dan kita bisa beribadah dengan kembali dengan nyaman dan aman, begitu ya. Kita tahu bahwasanya sampai hari ini masih tertutup ya untuk melaksanakan ibadah umrah ya, mengunjungi Mekah, Madinah, bahkan Masjid Al-Aqsa juga tidak bisa dikunjungi. Ya, maka kita bermohon kepada Allah, ini musibah yang menimpa semua manusia, ya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Dia yang kuasa untuk mengangkat wabah ini dari manusia. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ya apakah wanita yang mati perlu dicerai? Ya enggak. Ya, cerai itu kepada orang yang hidup, bukan kepada orang yang mati. Itu perkara yang mengada-ngada ya. Memang saya dengar ada yang seperti itu, tapi ya buat apa dicerai yang orang yang sudah mati? Ya, dia sudah terpisah dengan kematian. Ya, nggak perlu lagi dipisahkan dengan cerai. Nggak ada manfaatnya juga di situ. Ya, apa manfaatnya bagi si mayit? Si mayit nggak bisa menjalani masa iddah, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, nggak bisa dirujuk juga. Ya, jadi untuk apa kalau itu talak raj'i? Ya, toh si mayit nggak bisa dirujuk. Ya, kalau talak bain,
Toh si mayit juga nggak bisa menikah lagi, kemudian kita bisa menikahinya lagi, atau kita tidak bisa keluarkan dia dari rumah karena memang dia akan keluar terus dari rumah. Jadi itu bisa dikatakan perbuatan yang sia-sia kan begitu ya. Nggak ada juga di dalam syariat kita seperti itu. Nah demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.